Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah, melanjutkan materi yang sudah tertunda 3 minggu yang lalu. Nah, dalam kesempatan kali ini, pembahasan pada hari ini yaitu masih berkaitan mengenai periodisasi perkembangan masyarakat praaksara. Nah, kemarin minggu sebelumnya sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan praaksara, dan pada minggu sebelumnya sudah dijelaskan juga di mana masyarakat praaksara salah satunya adalah zaman Paleolitikum. Nah, setelah zaman Paleolitikum, untuk zaman selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai zaman Mesolitikum, ya. Jadi zaman selanjutnya setelah zaman Paleolitikum yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Namun sebelum kita melanjutkan apa sih yang dimaksud dengan zaman Mesolitikum, bagaimana kebudayaannya, terlebih dahulu kita akan melihat dari arti kata. Apa sih yang dimaksud dengan Mesolitikum itu sendiri. Nah, untuk zaman Mesolitikum itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah meso dan yang kedua adalah litik. Nah, karena di sini untuk zaman masa praaksara atau hasil kebudayaan masa praaksara itu sangat berkaitan dengan yang dinamakan litik. Litik itu adalah batu. Jadi kalian harus bisa membedakan dengan zaman pembentukan bumi atau yang disebut dengan Mesozoikum, ya. Karena di sini yang disebutnya adalah Mesolitikum, berarti yang akan kita bahas adalah zaman batu tengah, di mana meso itu artinya tengah dan litik artinya batu. Sehingga bisa disimpulkan zaman Mesolitikum itu adalah sebuah zaman di mana yang disebut dengan zaman batu tengah atau zaman batu madia, yakni antara periode batu tua dengan batu muda. Jadi di sini kenapa dikatakan meso, yaitu karena peralihan. Karena kita di zaman sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai zaman Paleolitikum itu kan kehidupannya masih sangat primitif. Nah, karena di sini disebutnya adalah meso, meso itu adalah pertengahan, yang berarti peralihan antara zaman batu tua dengan zaman batu selanjutnya atau yang dinamakan dengan zaman batu muda atau yang disebut dengan Neolitikum. Nah, bagaimana sih ciri dari zaman Mesolitikum? Ciri dari zaman Mesolitikum itu yang pertama adalah zaman Mesolitikum ini berlangsung pada masa Holosen atau awal setelah zaman es berakhir. Jadi setelah zaman es berakhir yang kemarin masih didominasi pada zaman Paleolitikum. Nah, kemudian setelah zaman es berakhir ini barulah muncul yang dinamakan dengan zaman Mesolitikum, yaitu peralihan dari zaman batu tua. Nah, kemudian alat yang digunakan sudah mulai sempurna dan halus. Nah, di zaman ini batu madia atau yang disebut dengan batu tengah ini, di mana hasil kebudayaan zaman sebelumnya itu tidak serta-merta hilang gitu, tapi masih digunakan oleh zaman-zaman berikutnya. Hanya saja ada perubahan dalam segi bentuk ataupun dari segi teksturnya, di mana alat yang digunakan sudah mulai sempurna dan halus. Karena kita ingat di zaman sebelumnya yang dinamakan dengan zaman Paleolitikum itu kan batu yang digunakan masih dalam bentuk kasar, kemudian masih dalam bentuk sederhana dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman Mesolitikum ini alat yang digunakan atau batu, ya, karena zaman ini dikatakan sebagai zaman batu, di mana batu yang digunakan pada zaman Mesolitikum ini sudah mulai diasah. Nah, kenapa mereka memiliki pemikiran untuk mulai mengasah batu? Nah, karena itu dipengaruhi oleh perkembangan otak manusia praaksara ketika itu, sehingga batu yang digunakannya juga sudah mulai halus. Dan selanjutnya bersifat semi-nomaden. Kenapa dikatakan semi-nomaden? Padahal di zaman sebelumnya atau di zaman Paleolitikum, masyarakatnya itu kan sifatnya mereka tinggal berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomaden. Nah, sedangkan di zaman Mesolitikum ini bersifat semi-nomaden, di mana kadang mereka berpindah-pindah, kadang mereka menetap gitu. Nah, kenapa mereka mulai menetap? Dipengaruhi oleh makanan yang tersedia. Jadi ketika mereka menemukan makanan, maka mereka akan menetap sebentar di tempat tersebut. Nah, kemudian ketika makanan habis, mereka akan mengembara kembali atau yang disebut dengan nomaden. Nah, walaupun di sini sudah mengalami perubahan dari segi tempat tinggal dan lain sebagainya, tapi konsep berburu dan meramu itu masih dilaksanakan di zaman Mesolitikum ini. Jadi konsep berburu dan meramu ini masih menjadi kegiatan yang utama dalam kehidupan di zaman Mesolitikum. Dan untuk selanjutnya
hidup secara berkelompok. Nah, ini sama halnya dengan di masa Paleolitikum gitu. Jadi mereka hidup secara berkelompok yang tujuannya adalah untuk memudahkan memobilisasi dari setiap anggota kelompok dan juga untuk memudahkan mengontrol satu sama lain untuk saling melindungi. Dan untuk selanjutnya adalah kebudayaan Kejoken Modinger. Apa sih yang dinamakan Kejoken Modinger? Nanti akan kita bahas. Dan yang kedua adalah kebudayaan Abrisaurus. Jadi di dalam zaman Mesolitikum ini terdiri dari dua kebudayaan, di mana hasil kebudayaannya itu adalah Kejoken Modinger dan Abrisaurus. Sedangkan kalau di zaman sebelumnya ada yang dinamakan dengan zaman Paleolitikum, itu memiliki dua kebudayaan juga. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan dan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong, di mana kebudayaan Pacitan dan Ngandong itu adalah sebuah tempat, yaitu Pacitan dan Ngandong, di mana hasil kebudayaan Paleolitikum itu ditemukan di sana. Makanya disebut dengan kebudayaan Pacitan dan juga Ngandong. Sedangkan kalau di zaman Mesolitikum itu hasil kebudayaannya sama, juga ada dua, yaitu kebudayaan Kejoken Modinger dan juga kebudayaan Abrisaurus. Sekarang akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan Kejoken Modinger. Nah, ini Kejoken Modinger terdiri dari dua pengertian ya. Kejoken itu adalah dapur, Modinger itu adalah sampah. Nah, kenapa dikatakan sebagai sampah dapur? Karena kehidupan masyarakat di zaman Mesolitikum itu kan mereka setengah menetap, setengah berpindah-pindah. Nah, ketika mereka menetap, itu kan ketika mereka menemukan makanan. Nah, ini sisa-sisa makanan yang dimakan oleh manusia di zaman Mesolitikum itu adalah seperti misalnya kerang-kerangan dan lain sebagainya. Nah, apa bukti yang menyatakan bahwasanya kehidupan di zaman Mesolitikum itu sudah menetap, yaitu dengan adanya kerang-kerang ini. Berarti mereka menetap di sini, yang kemudian nanti kerang-kerang itu dimakan dan hasilnya atau sampahnya itu dibuang di satu tempat, atau yang kemudian hasilnya dinamakan dengan Kejoken Modinger atau sampah dapur. Nah, di dalam Kejoken Modinger itu ditemukan juga kapak Sumatera, di mana kapak Sumatera ini sebagai alat pendukung yang digunakan oleh masyarakat praaksara ketika itu sebagai alat untuk melengkapi kehidupannya ketika itu. Dan untuk selanjutnya adalah Abrisaurus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Abrisaurus? Abrisaurus itu adalah goa-goa yang ditinggali manusia pada masa Mesolitikum. Nah, tadi ini juga berkaitan dengan di mana kehidupan masa Mesolitikum yang semi menetap. Jadi ketika mereka menetap itu tinggalnya adalah di goa-goa ini yang kemudian dinamakan dengan Abrisaurus, di mana Abrisaurus ini difungsikan untuk sebagai tempat berlindung dari cuaca dan juga binatang buas. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami lebih lanjut, dan nanti jika memang ada yang ditanyakan, silahkan bisa menghubungi Ibu via Japri. Dan terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.